kiranya kita semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat, ataupun jika kita mungkin masih bergumul dengan kesehatan kita, itu tidak menghalangi kita untuk menghadap Tuhan, serta juga untuk mengucapkan syukur kita bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Oleh karena janji Tuhan berkata bahwa bahkan di lembah yang paling kelam sekalipun, Dia adalah Allah yang tetap menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, menopang hidup kita. Mari datang pada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, mari berfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Karena ini bukan pertunjukan, ini bukan sesuatu yang hanya dilihat saja, ditonton saja, tapi saya rindu kita semuanya terlibat secara aktif untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, supaya kiranya melalui project ini, ibadah ini, kita sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang telah menjaga kami ketika kami tidur lelap, sehingga Tuhan juga boleh bangunkan kami kembali pagi hari ini untuk menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan bersiap Tuhan untuk bersimpuh di hadapan kaki Tuhan, mengagungkan nama-Mu, mengucapkan syukur kami hanya kepadamu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan juga istri yang pagi hari ini melayani bersama-sama. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, sebab itulah tujuan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk bersaat teduh di dalam Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Selalu
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari pujikan lagi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, oh Kudus Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
naikkan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu, persembahkan hidupmu. Percaya Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menggenapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Siapakah kami jika kami harus berani klaim firman-Mu, janji-Mu, seolah-olah Engkau adalah Allah yang pelupa, yang tidak menggenapi janji-Mu atau pernah tidak menggenapi janji-Mu. Kami tidak mau kuat, kami tidak mau kurang ajar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tunduk sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Kami tidak perlu klaim janji-Mu, oleh karena janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Sebab ketika Engkau berjanji pada kami, Engkau mengikat janji-Mu dengan diri-Mu sendiri yang kudus, suci, yang tidak bercacat celah itu. Kasih-Mu tidak bergantung kepada objek dari kasih-Mu, tapi kasih-Mu itu muncul dari pribadi Allah yang benar-benar adalah kasih. Sehingga tidak mungkin kami berani untuk mengklaim janji Tuhan, mengikatkan Tuhan seolah-olah akan janji yang pernah diucapkannya. Sepasti fajar, pasti janji-Mu akan Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami rindu untuk lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Amin Tuhan. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya.
kebaikan-Mu Tuhan, rencana-Mu bagi hidupku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Sampai selamanya, sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan. Sampai selamanya, sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada
Mari sembah Tuhan secara pribadi. Terima kasih. kasih Tuhan yang mengizinkan kami untuk menyembah Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menyatakan diri-Mu bagi kami, kami tidak mungkin mengenal-Mu Tuhan. Jika bukan Engkau yang berinisiatif untuk mendatangi kami, kami tidak mungkin sampai kepada-Mu Tuhan. Dengan semua dosa kami, dengan semua ketidaksempurnaan kami, dengan semua kemunafikan kami, dengan semua kebobrokan kami, betapa compang-campingnya kami di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kami sampai kepada-Mu Tuhan jika bukan Kau yang mendatangi kami. Jika bukan Tuhan, jika bukan Engkau yang berinisiatif Tuhan, maka kami tidak mungkin bisa mengenal-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bukan untuk hal-hal yang lainnya yang hanya memuaskan kami sesaat. Kami bersyukur. Bukan untuk hal-hal dunia yang seringkali kami kejar lebih daripada kami mengejar-Mu. Kami bersyukur. Bukan atas semua aset yang pasti nantinya akan hilang. Kami bersyukur.
meskipun kami berterima kasih oleh karena semua berkat itu, tapi lebih lagi kami mau bersyukur oleh karena kami mengenal-Mu Tuhan. Bersyafaat Tuhan di hadapan Tuhan, menaikkan setiap permohonan kami di hadapan Tuhan. Berdoa hanya kepada Tuhan saja yang mendengar doa kami, menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau menaikkan semua syafaat ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menaikkan setiap permohonan kami di dalam kuasa-Mu, mendoakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah berjerih lelah untuk boleh mendidik seluruh jemaat, mengarahkan mereka di hadapan Tuhan, membawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran firman-Mu, Injil yang sejati yang mereka coba perdengarkan kembali di mimbar-mimbar yang hari ini sudah jarang sekali memperdengarkannya. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus hati melayani Tuhan, mencari apa yang Tuhan senangi dan bukan apa yang manusia senangi, mencari apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang diinginkan manusia. Hamba berdoa untuk mereka semuanya supaya kiranya pemeliharaan Allah, naungan Allah, covering ilahi tetap ada di atas kepala mereka semuanya, bahkan seluruh keluarga mereka Tuhan. Kebutuhan, keperluan penghidupannya terus menerus Tuhan penuhi ya Tuhan. Dengan cara-cara ajaib Tuhan mendatangkan berkat-Mu bagi mereka semuanya. Untuk para gembala-gembala yang juga dipercaya Tuhan menggembalakan jemaat, supaya kiranya Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi panutan mereka di dalam bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka harus menghadapi jemaat, memimpin mereka semuanya. Biarlah semua para gembala-gembala-Mu ini Tuhan boleh senantiasa mengarahkan diri hanya kepada Tuhan. Gereja mereka berpusat kepada Tuhan saja. Hamba berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang sedang dalam keadaan tidak sehat hari ini, sedang dalam keadaan sakit atau mungkin yang sedang berangsur-angsur untuk pulih. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan itu berkenan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan mengangkat sakit kepalanya, mengangkat sakit pinggangnya, mengangkat sakit di lututnya. Bahkan jika ada di antara mereka Tuhan yang sakit karena COVID-19, nama-Mu teringat saudara kami Tuhan. Sembuhkan berat terbaik Kau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kesembuhannya daripada Tuhan turun atasnya. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Istrinya juga Tuhan, jamah anak-anaknya juga, supaya seluruh keluarganya boleh dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, serahkan teman kami ini ke dalam kuasa-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin sedang bergumul di dalam masalah perjodohan mereka Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang belum bertemu dengan jodoh mereka, mungkin anak mereka atau mungkin diri mereka sendiri yang hari ini bergabung. Hamba berdoa supaya kiranya Tuhan di waktu yang tepat, di saat dimana mereka sudah dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani, dengan demikian cakap untuk menuntun hubungan mereka ini semakin memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menghadirkan pria yang tepat apabila ada di antara jemaat wanita yang sedang menggumulkan tentang hal ini. Demikian juga sebaliknya Engkau menghadirkan wanita yang tepat yang datangnya dari Tuhan untuk para pria-pria yang sedang bergumul dengan jodohnya. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan mereka supaya mereka
berfokus untuk mereka mengupgrade diri mereka di dalam Tuhan, sehingga ketika waktunya Tuhan tiba untuk mendatangkan pasangan hidup yang daripada Tuhan, mereka telah siap untuk memimpin, untuk membawa, untuk saling memotivasi di dalam hubungan mereka nantinya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk teman-teman yang mungkin baru saja mendapatkan benih ilahi dari Tuhan, mereka yang baru saja melahirkan, mereka yang baru saja memiliki seorang anak. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita hamba-Mu ini juga kiranya boleh dirasakan mereka semuanya, oleh karena Tuhan telah menghadirkan benih ilahi dalam keluarga mereka. Berkati kedua orang tua, berkati anak-anak mereka, supaya kiranya anak-anak ini tumbuh di dalam keluarga yang sehat, tumbuh di dalam keluarga yang menyenangkan Tuhan, tumbuh di dalam keluarga yang meneladankan nilai-nilai hidup kekristenan bagi anak-anak. Tuhan berkati juga yang belum memiliki anak ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan berkenan membuka rahim mereka, dan kemudian Tuhan merajut seorang bayi daripada Tuhan itu di dalam rahim mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati kiranya rahim-rahim yang belum mendapatkan anak, diberkati kiranya juga sperma dari suami-suami yang masih menanti datangnya seorang anak. Mujizat Tuhan akan terjadi. Tapi jika Tuhan izinkan pasangan-pasangan ini untuk menua bersama saja, maka biarlah damai sejahtera, sukacita terus Tuhan berikan. Tuhan akan mendatangkan anak-anak yang lain, keponakan-keponakan orang-orang yang lain, untuk juga memberikan kepada mereka cinta, kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba juga teringat salah satu saudara kami yang bergumul Tuhan, hendak menjual asetnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kiranya di waktu yang tepat Tuhan datangkan orang yang tepat juga untuk membeli asetnya dengan harga yang pantas, yang boleh menjadi bagian berkat untuk saudara kami ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya Tuhan mudahkan di dalam pergumulannya mengenai kebutuhan finansial atau hal-hal yang lainnya, supaya kiranya juga melalui penjualan aset ini Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu sejenak untuk saudara berdoa secara pribadi. Ambil waktu ini untuk saudara mendoakan keluarga saudara. Apabila engkau seorang suami, mari doakan istrimu, doakan anakmu. Apabila engkau seorang istri, doakan suamimu, doakan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku berdoa untuk istri hamba-Mu Tuhan, supaya kiranya Tuhan terus memberkati, melimpahkan dengan setiap hal yang baik, kesehatannya Tuhan jaga, supaya sampai tua dia boleh tumbuh dalam kasih karunia Tuhan, meneladankan cinta kasih bagi anak-anak, melayani hamba-Mu seperti melayani Tuhan. Tuhan juga maksimalkan diri hamba-Mu Tuhan sebagai suami, dan hati Tuhan memimpin keluarga ini di dalam Tuhan. Otoritas wibawa yang daripada Tuhan, mohonkan supaya kiranya turun bersama dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Kau yang bergumul dengan apapun juga, mari ambil waktu untuk kau naikkan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Mari berserah di hadapan Tuhan, mari mohon kekuatan Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak didesain Tuhan untuk lari dari masalah, tapi menghadapi setiap masalah yang diizinkan Tuhan dihadapinya. Dan bersama-sama dengan Tuhan pasti akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang besar dalam Tuhan. Mari naikkan setiap permohonan dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Menyiapkan hati kami untuk kami mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah dengan sebebas-bebasnya, selugas-lugasnya kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikannya untuk seluruh jemaat. Bahkan juga Tuhan, kiranya Kau berkenan berbicara secara pribadi
pribadi, kepada mereka semuanya. Rinduan kami kan mau berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya boleh puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom teman-teman semuanya. Sebentar ya. Puji nama Tuhan. Maafkan. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau ada di antara saudara yang rutin untuk mengikuti ibadah ini. Saya dan istri tergerak untuk memfasilitasi kita semua sama-sama bisa bersekutu untuk berdoa pagi, bersaat teduh. Dan kalau saudara belum punya komunitas atau saudara belum secara mandiri untuk berdoa pagi, saya mengundang saudara untuk terlibat di dalam project ini. Tetapi kalau saudara misalnya sudah biasa doa pagi sendiri, that's okay, jalankan saja. Yang penting saudara beribadah kepada Tuhan, itu saja. Project ini nggak penting. Ini hanya untuk jadi trigger supaya kita semuanya sama-sama menyembah Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, memasuki hari kesekian untuk kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi ini, saya rindu mengajak saudara untuk membaca Ayub, kitab Ayub, pasalnya yang ke-22, pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-23, sampai dengan 23 sampai dengan 26. Kalau saudara lihat konteksnya, ini adalah pembicaraan Elifas kalau saya tidak salah. Coba ya. Ya, Elifas kepada Ayub. Meskipun memang ini adalah tuduhan-tuduhan. Artinya karena memang kalau saudara baca nanti saudara akan ketahui konsep umum pada waktu itu kalau orang mengalami musibah itu pasti karena dosa. Karena Tuhan tidak berkenan di dalam hidupnya. Nah, sama seperti Ayub. Ketika Ayub mengalami semua penderitaan itu, semua teman-teman yang lainnya itu juga punya prasangka yang sama. Oleh karena itu merupakan worldview, pandangan umum yang ada pada waktu itu. Sehingga ini yang dikatakan Elifas. Tapi rupanya begini, di balik perkataan-perkataan Elifas dan juga teman-temannya yang lain, ada kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang juga bisa kita maknai bersama. Salah satunya di ayat yang ke-23 sampai 26 ini, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Saudara-saudara, tadi sekitar jam 3.20 mungkin saya membaca satu buku yang sangat memberkati saya. Kebetulan ini saya sediakan ini bukunya. Ini bukan promo buku, no saudara. Ini buku dari John Piper. Kalau saudara bisa lihat, judulnya adalah Mendambakan Allah. Meditasi seorang hedonis Kristen. Saya membaca ini dan saya terkaget-kaget ketika saya membaca kutipan dari John Piper yang diambil dari kalimat yang pernah diucapkan oleh Blaise Pascal. Siapa Blaise Pascal? Sudah bisa lihat nanti di Wikipedia pun juga ada, meskipun lebih banyak karena hobinya yaitu seorang ahli matematik begitu ya. Tapi sebetulnya dia adalah seorang filosof rohani yang luar biasa sekali. Blaise Pascal ini berkata bahwa semua orang itu sebetulnya punya tujuan yang sama, yaitu apa? Mendapatkan kebahagiaan. Bahkan motivasi apapun itu tidak akan bergerak satu langkah kecuali demi untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kalimat terakhirnya itu menghentak saya. Even orang yang bunuh diri pun itu juga melakukannya demi mengejar kebahagiaan. Saudara, tahukah saudara, ini benar-benar apa ya? Tadi pagi sekitar jam 3.20-an itu benar-benar
menyadarkan saya bahwa memang kita semuanya, pengejaran kita di dalam dunia ini tidak lain tidak lebih selain daripada apa? Kebahagiaan kita. Nah, apa yang salah? Sebetulnya tidak salah. Maksud saya bahwa kita kepengen bahagia itu tidak salah. Tapi tahukah saudara, apa yang menjadi kesalahan umum biasanya adalah karena begini. Bahwa kita menjadikan diri kita sebagai pusat dari alam semesta, sehingga kemudian segala sesuatu itu harus terjadi demi untuk membahagiakan kita. Ini yang salah. Idealisme seperti ini hanya akan menjatuhkan kita kepada kesedihan demi kesedihan. Oleh karena apa? Ternyata even segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadi milik kita, rupanya itu tidak cukup untuk memenuhkan kehausan kita akan kebahagiaan yang ultimate. Yaitu apa? Kebahagiaan di dalam Tuhan. Joyful in the Lord, berbahagia di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan puncak kita yang tidak akan dapat tergantikan, bahkan dipenuhkan oleh hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Makanya kemudian di bagian ayat yang tadi kita baca, saudara, Elifas itu berkata, kalau kita bertobat, kalau kita membuang biji emas yang kita kumpulin, begitulah. Menurut saya hampir di seluruh dunia yang namanya emas itu adalah sesuatu yang mulia, saudara. Yang kita simpen ya, kalau punya 2-3 gram itu disimpan gitu. Saking jelimetnya, kalau nyimpen sampai lali, saudara, tempatnya di mana dia nyimpennya. Akhirnya malah hilang, cuman dapat apa surat emasnya saja misalnya. Atau bahkan di beberapa orang bahkan menjadikan emas itu sebagai hiasan di gigi, pelapis di gigi. Mungkin supaya selalu dibawa kemana-mana, well, tidak tahu juga. Tapi maksud saya begini, emas adalah sesuatu yang murni. Tapi tahukah saudara, kalau semua hal yang mulia di dunia ini hendak kita pakai untuk menggantikan Tuhan dengan baik, kita tidak akan pernah puas. Serius. Saudara pakai mobil apa hari ini? Rumah saudara berapa luasnya? Lantainya berapa? Saya sih tidak banyak-banyak. Rumah saya cuma 4 lantai. 3-nya masih di dalam doa. Atau mungkin rumah saudara begitu luas. Saya aja capek kalau dari pintu mau ke pagar tuh capek. Saya harus jalan kira-kira 15 menit untuk nyampe ke pagar tuh dari pintu. Pagarnya tetangga saya yang beda blok maksudnya kalau dari. Tapi tahukah saudara, semua yang saudara bisa capai, semua apa yang saudara impikan hari ini untuk menjadi pencapaian, lalu kemudian di titik itu saudara akan mencapainya, itu pun tidak akan memuaskan saudara. Nah, saudara bisa flashback lagi. Tapi tahukah saudara bahwa manusia itu di-create Tuhan, diciptakan Tuhan. Kalau manusia ini sadar bahwa Allah itu sang penciptanya dan kita ini tidak lebih dari ciptaan, maka agaknya terlalu sombong dan tidak alkitabiah kalau ciptaan hendak mencari kepuasan bagi dirinya sendiri. Bukankah semua yang diciptakan manusia saja, itu diciptakan manusia untuk memuaskan diri manusia? Bukan berarti sesuatu yang diciptakan memuaskan dirinya sendiri. Tidak, ciptaan harus memuaskan Allah. Dan uniknya begini, di dalam buku yang saya baca, karya dari John Piper ini berkata, bahwa di dalam diri kita hendak memuaskan Allah, disitulah terletak kepuasan kita. Saya ulang sekali lagi ya, bahwa ketika kita hendak menikmati Allah, kita hendak menyenangkan Allah, di sanalah justru terletak kepuasan kita. Itu sebabnya para bapak-bapak gereja, orang-orang kudus di zaman yang lalu, saudara, itu membuat sebuah kalimat yang luar biasa. Bahkan tujuan utama, bukan tujuan utama ya, bukan jamak, tujuan utama, satu-satunya tujuan utama dari manusia, yaitu adalah untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, di saat yang sama menikmati Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Emas tidak akan pernah memuaskan kita. Justru sebaliknya, ayat 25 dikatakan, dan apabila yang maha kuasa yang menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maksudnya Allah yang menjadi harta kita satu-satunya, sesuatu yang berharga bagi hidup kita satu-satunya, maka di sanalah letak kepuasan kita. Di ayat yang ke-26 dikatakan, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa, bukan karena yang lain. Bukan karena banyaknya nilai dana di akun saudara, bukan juga karena aset saudara, tapi karena Allah yang maha kuasa.
Dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saudara beraktivitas dengan banyak hal, berjumpa dengan banyak hal, menghadapi banyak hal di hari ini, dengar baik. Jangan sibuk untuk memuaskan diri kita dengan semua keinginan-keinginan yang tidak akan ada habisnya itu. Tapi sebaliknya, mari sibuk untuk memuaskan Allah dengan apapun yang kita kerjakan. Saya ngomong begini juga memotivasi diri saya sendiri loh. Kita sama-sama mau belajar seperti firman Tuhan ajarkan kepada kita, yuk. Supaya apapun yang kita lakukan, motivasinya cuma satu, memuliakan Allah, bukan memuliakan kita. Memuaskan Tuhan, bukan memuaskan kita. Kalau saya bilang memuaskan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu semacam punya kehausan tertentu yang belum tersampaikan sehingga dia harus dipuaskan. Tidak, tapi maksudnya adalah menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, yaitu satu saja, berfokus kepada Tuhan dan memuliakan Dia selamanya. Di dalam pekerjaan saudara pastikan it's not about you, it's about Him. Ini bukan tentang Anda, tapi tentang Tuhan. Di dalam keluarga, ini bukan soal saya, tapi soal Tuhan. Biarlah semuanya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa. Kami, hamba-Mu dan seluruh jemaat yang hari ini bergabung, kiranya Tuhan memberkati kami supaya senantiasa di dalam hidup kami rindu memuliakan Allah. Dalam relasi kami dengan keluarga, dalam relasi kami dengan rekan kerja, dalam apapun yang kami lakukan, biarlah kami senantiasa memuliakan Allah. Diberkati kiranya setiap kami semuanya oleh Allah Tritunggal. Diberkati dengan semua hal yang kami butuhkan untuk kami memuliakan Tuhan. Dan diperlengkapi kiranya kami untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan kami terima hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Thank you sudah join. Sampai ketemu lagi besok pagi. Tuhan berkati.